pagi menjelang siang ini kita masih diberi kesehatan, masih diizinkan oleh Allah berkumpul dalam ruangan ini. Salawat dan salam Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita hormati Bapak Haji Almito SPT, pimpinan Muslimah Grup Solok. Terima kasih Pak Haji, kami sudah diundang di sini. Terusnya tentu beserta unsur pimpinan yang berada di Muslimah Grup Solok. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Dr. Zuhdi Mizian SD MPD, Kepala SMK Negeri 14 Merangin, ya Pak, beserta Dekim, hadir Bapak Ketua Komite, Busana, Bapak dari perwakilan orang tua termasuk siswa. Ini luar biasa perjalanan yang sudah dekat, tapi apa yang disampaikan oleh Pak Zuhdi tadi rasanya dengan eksposnya Pak Haji Almito terobati susahnya Pak ya, payahnya ya Pak. Kemudian yang saya hormati ini tim saya Pak, Ibu. Yang pertama Ibu Ami Delvi, panggilan Ibu Ami, wakil Humas. Kemudian Ibu Mila Purnama Sari, Ibu Mila wakil kesiswaan. Kemudian juga hadir 2 orang siswa saya, Nurul dan Gina, yang akan melakukan PKL di sini. Kemudian yang kita hormati juga di belakang nggak kelihatan Ibu Ros, nah, pimpinan pendampingnya Pak Haji. Nah, ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Hari ini hari yang berbahagia bagi kita semua. Kita dipertemukan oleh Allah di ruangan ini melalui Pak Haji Almito. Ini saya sendiri bangga ini bertemu dengan Bapak dan Ibu SMK 14 Merangin. Mudah-mudahan silaturahmi kita kedepannya akan lebih akrab lagi, akan lebih baik lagi. Kemudian juga Ibu dari Muslimah ya Bu ya? Instruktur. Sudah punya usaha Pak? Sudah buka usaha. Ini hasil didikan Muslimah Pak? Hasil didikan ya. Dari gadis Pak, sekarang udah kuliah anaknya? Iya. Iya Bu. Jadi kalau kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Haji Almito, ini memang yang kita inginkan dari SMK, ya Pak Dokter. Kita butuh industri yang tidak hanya tempat PKL, tetapi bagaimana industri mampu menjadikan siswa-siswi kita itu siap bekerja dan menjadi pelaku wirausaha. Bapak dan Ibu, Pak Dokter, kita SMK selalu dituntut bagaimana menjadikan alumni tamatan menjadi BMW, siap bekerja. Sekarang Pak Haji, bekerja ini tidak saja di dalam negeri, malahan kita juga disupport, dimotivasi untuk anak-anak ini bekerja ke luar negeri. Kita sudah kemarin Pak Haji, kita SMK 3 Kota Solo dapat bantuan pusat keunggulan, itu sudah mengirimkan 10 siswa kita berbahasa Jepang. Yang intinya nanti tamat SMK siap bekerja di Jepang. Kemudian SMK, anak-anak kita yang ingin melanjutkan pendidikan bisa M, melanjutkan pendidikan. Jadi B, MW, B bekerja, M melanjutkan pendidikan, W menjadi pelaku wirausaha. Seperti yang hadir di depan kita, menurut informasi Pak Haji, di sini PKL dibina di sini sampai menjadi pengusaha ini. Memang ini yang diharapkan oleh pemerintah melalui SMK. Ya Pak Dokter, kita punya tugas berat dan tugas ini mulia. Ini saya bangga juga ini dengan SMK 14 Merangin, Pak komitenya hadir, perwakilan orang tua juga hadir. Memang sekarang itu Pak, jadi kita di sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Memang ada dukungan dari komite, ada dukungan dari orang tua, ada dukungan dari pemerintah, ada dukungan dari masyarakat. Sekarang Pak, saya nggak tahu di Merangin Jambi, kalau kita di Sumbar nih Pak, sekarang SPMB, seleksi penerimaan murid baru, itu kita dipantau, tidak boleh ada uang, baju, berikan saja contohnya biar orang tua yang, ya saya rasa kalau misalnya ya contoh kita sudah kerjasama ini Pak dengan Muslimah buat baju muslim. Kalau kita kasih contoh warna,
Saya rasa misalnya warnanya biru, mungkin birunya tidak akan sama seluruhnya. Ada birunya agak pekat, ada birunya agak jelang, dan lain sebagainya. Dan kita ini Pak Dokter, kita panas-panas nih sekarang Pak Dokter. Kita dianggap ya melakukan hal-hal yang bagi saya ya ini sebenarnya tantangan bagi kita. Rasanya kita juga tidak akan mencari keuntungan lah kepada orang tua, tapi kita dianggap seperti itu. Jadi sekali lagi ini Pak Dokter ini luar biasa ini ada depan komite. Jadi kita memang harus bekerja sama Pak, mendukung. Saya juga tanya kepada, saya baru 1 bulan Pak di SMK 3 Kota Solo ini Pak. Saya pindahan dari SMK 1 Solo Selatan, masih Solo juga Pak, tapi Solo Selatan 4 jam dari sini ke Solo Selatan Pak. Nah, sekarang saya sudah di sini dan saya sampaikan, saya tanya sama wakil, bagaimana pendanaan di sekolah? Itu cuma 100.000 per bulan Pak. 100.000 per bulan, kalau kita bagi sebulan cuma 5.000 per hari Pak. Anak sekolah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, 5.000 kali 5 25, 4 minggu 100.000, masih kita dianggap pungutan liar. Nauzubillah min dzalik. Bagaimana kita menjadikan anak-anak ini menjadi anak yang sukses, yang berhasil? Sementara kita punya bos Pak, bantuan operasional tapi terbatas. Penggunanya tidak seenak kita. Kita butuh ini, beli, tidak bisa seperti itu. Ada rekasnya, rencana kegiatannya seperti apa. Saya Pak Haji, saya kadang heran sekarang Pak Haji. Saya masih ingat Pak, ketika saya sekolah, tidak ada uang untuk bayar sekolah. Beras dikasih oleh orang tua. Tolong kasih beras ini sama guru kamu ya, supaya ilmu itu berkah gitu kan. Sekarang Pak, kita dianggap pungutan liar lah, macam-macam. Aduh Pak, ngeri kita. Mau dibawa kemana pendidikan kita hari ini? Saya nanti sudah sampaikan kepada wakil, saya 1 minggu siswa belajar, saya silaturahmi dengan orang tuanya. Kita akan duduk bersama, kita akan silaturahmi, saya akan jabarkan apa program sekolah. Mau didukung atau tidak? Kalau tidak didukung ya, pendidikan apa adanya. Tentu seperti itu. Apalagi kalau ada guru kita honor Pak, yang tidak bisa dibayarkan dari bos, tentu kita butuh dana pendamping dari orang tua. Sekarang Pak Bu 1.000, 5.000 seharinya Pak Ibu, orang masih mengeluh, Pak. Kita dianggap pungutan liar loh. Tapi bagi saya sudah 7,5 tahun Pak Dokter di Solo Selatan. Namun tantangan itu tetap ada, dan kita siap untuk itu. Kalau tidak siap untuk itu Pak, mungkin istilah orang sini Pak, lari malam Pak, hilang sewa malam lagi gitu, nah muncul lagi takut dan lain sebagainya. Saya luar biasa Pak, untuk mendisiplinkan anak, untuk mencapai target, ancaman itu banyak. Saya diteror oleh orang tua, sekolah mau dibakar, saya dibawa parang, macam-macam Pak Ibu. Di era sekarang masih ada yang seperti itu, mau dibawa kemana pendidikan ini? Bayangkan oleh Pak Ibu. Kita sudah dapat penghargaan ya Pak ya. Kalau siswa kita berhasil Pak Ibu, yang dipuja dan dipuji orang tuanya. Oh, anak Bapak Budi sudah berhasil jadi pengusaha, bekerja di sana di sini. Orang tuanya yang dibaca. Ketika siswa melakukan kesalahan dan etika tidak baik, oh sekolahnya di SMK 3 Kota Solo. Sekolah yang disalahkan Pak. Kalau dia berhasil, orang tuanya yang disebut. Tapi ketika dia gagal, sekolahnya yang disebut. Sekolahnya berarti kita guru yang dinilai tidak baik. Bapak dan Ibu, saya terima kasih nih Pak Haji. Kita duduk bersama. Kita nanti WA ya Pak ya, seperti bagaimana di Jambi, bagaimana di Solo. Kalau saya Pak, saya paling suka kondisi sekarang kita punya tantangan. Hidup ini kalau tidak punya tantangan, tidak maju-maju. Saya paling suka punya tantangan itu Pak. Jadi ke depan, ya kita berkolaborasi dengan dunia usaha seperti Pak Haji ini. Pak Haji ini luar biasa Pak. Beliau tidak hanya memberikan ilmu, beliau tidak hanya memberikan skill, tetapi beliau membentuk karakter anak, membentuk etika kita. Jadi anak-anak kita yang tidak biasa sholat, saya yakin akan kabur dari sini gitu. Misalnya subuh disuruh bangun pagi, harus ambil absen. Kalau dia tidak terbiasa bangun pagi, dia tidak akan bangun Pak. Mungkin dia akan, Pak saya nggak di sini lagi Pak, saya mundurkan diri. Yakin saya. Tapi kalau anak-anak kita mau, ya yakin kita, dia akan berhasil. Nah, jadi anak Bapak nih
si Nurul Gina lebih bisa sembahyang, lebih bisa gue pergi. Kalau tidak bisa siap-siap komplain dengan Pak Haji nanti. Ya, jadi anak-anak Pak yang hadir hari ini, nak, orang berbicara 2045 Indonesia emas. Yang emas itu Anda, bukan Indonesia ini yang emas. Anda yang emas. Anda umur 17 tahun, 20 tahun yang akan datang, 37, Anda produktif. Anda yang akan menjadi pemimpin di bangsa ini. Anda yang berkontribusi untuk negara ini. Kalau Anda tidak dibekali dengan ilmu keterampilan, dengan etika, akan dibawa kemana negara ini? Kalau itu Pak, saya lebih penekanan. Ya kalau ilmu keterampilan itu bisa dipelajari melalui ini, tapi karakter, etika, sopan santun itu sulit Pak. Soft skillnya yang kita ajar. Pak, kalau sekarang Pak anak-anak berjalan di depan kita, kalau dulu kita berunduk Pak, sekarang enggak Pak. Ditegur pun kita tidak Pak. Mau dibawa kemana etika anak-anak kita? Kalau tidak kita yang bersama-sama. Ya anak-anak Bapak, ya Putri ya. Nah, mudah-mudahan di sini dapat ilmu, dapat keterampilan, etikanya, skillnya, soft skillnya luar biasa, dan mudah-mudahan nanti juga jadi pengusaha. Amin. Nah, Pak Haji, terima kasih Pak Haji, sekali lagi Pak Haji, silaturahmi kita ini tetap berjalan untuk selamanya-lamanya, dan mudah-mudahan di tangan kita, memang kita menciptakan generasi muda yang cerdas secara intelektual dan juga cerdas secara etika, moral, sopan santun. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.